agama kita. Kapan nih harus mandi wajib? Nah Ustadz Maulana katanya kalau orang meninggal itu harus mandi wajib. Kok gitu sih Ustadz? Kalau misalkan keluarganya lupa gimana? Apakah nanti berdosa di dalam kubur gara-gara kita tidak memandikan jenazah dengan niat mandi wajib? Atau mandi jenazah itu udah termasuk mandi wajib? Dan pertanyaan yang tadi, kalau mandi wajib tiap hari sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak pengen aja Ya gitu. bagus. Bukan karena habis ngapa-ngapain. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang mensucikan diri. Oke, silahkan tadi ke pertanyaan yang tadi ya Ustadz ya. Aku bahas Apakah iya kalau misalkan keluarga yang meninggal itu wajib dimandi wajibkan sebelum dikubur? Silahkan. Berbicara tentang orang mati. Wajib gak mandi? Wajib. Suruh aja itu jenazah pergi mandi sendiri. Gak bisa. Bukan begitu. Yang wajib adalah orang yang hidup atas orang mati. Kewajiban orang hidup atas orang mati ada 4. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Mensolati. 4. Menguburkan. Maka inilah kewajiban kita bagi orang yang hidup atas orang mati. Tadi dikubur lupa dimandiin. Boleh dikeluarin orang matinya. Baru diselesaikan penyelenggaraan jenazahnya karena tidak sempurna. Boleh. Jamaah. Penting ini. Tapi bagaimana yang hidup? Yang hidup disunahkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Jadi orang hidup itu disunahkan mandi ketika sesudah memandikan jenazah. Yang tidak cuma nonton doang. Nggak usah. Jamaah. Makanya mohon izin. Yang memandikan jenazah syaratnya orang yang tidak ember. Tahu ember? Apa tuh ember Ustadz? Itu mulutnya ember. Bocor. Bocor. Ih ternyata ada panunya. Kan enak. Ternyata ada tompelnya. Itu cerewet banget. Ah, paling bagusnya itu kainnya dilurusin. Sasam. Jadi jenazah Ustaz. Oh jadi kain. Iya. Bagusnya ada petugas pemegang kain. Betul. Kemudian yang mayatnya dibawa. Yang gosok nggak lihat. Itu paling bagus. Baiknya begitu. Ya, jadi maaf, yang mandi ini disunahkan mandi. Enggak. Karena enggak bersentuhan dengan mayat. Oh, maksudnya gimana? Pakai anduk. Pakai anduk. Pakai anduk juga boleh. Oh, boleh. Karena supaya tidak bersentuhan kulitnya sama itu. Emang kalau bersentuhan kulitnya sama mayat kenapa? Karena harus maaf. Ya, disunahkan untuk mandi. Oh, untuk jadi habis mandi ikan jenazah, habis itu harus mandi wajib. Mandi sunnah. Mandi aja, mandi sunnah. Mandi sunnah bagi orang yang sudah memandikan jenazah. Oh, baik. Jazakallah khair. Saking bersihnya. Jangan sampai ada penyakit. bakteri dan sebagainya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah, tabarakallah. Sasam di situ Nah, aja. Ustadz Syam, berbicara tentang saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam nih. Oke. Atau mu'alaf. Mu'allaf. Apakah diwajibkan bagi mereka untuk mandi wajib? Oh jadi Begitu langsung. mu'alaf langsung mandi wajib. Siap. Dan langsung harus sunat atau enggak sih kalau laki-laki? Mohon tausiahnya. Baik. Kita buka Al-Quran Surah At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28. Kalau ditanyakan seorang mu'allaf, seorang yang baru masuk Islam, lantas apa yang harus dilakukan ia pertama kali? Berarti udah masuk Islam ya Bu ya? Baru masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, karena masuk Islam itu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Setelah itu apa yang mesti dia laksanakan? Termasuk diantaranya dia mesti mandi. Ada dua jenis mandi mu'allaf. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Mandi sunnah bagi siapa? Bagi siapapun mu'allafnya. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek. Siapapun mu'allafnya, maka kita anjurkan dia untuk mandi sunnah. Tapi kalau usianya udah usia dewasa, udah pernah menikah, atau bahasanya udah pernah kawin gitu ya. Udah baligh, udah pernah keluar spermanya, atau dia perempuan udah haid, udah dewasa, maka bukan lagi mandi sunnah, tapi mandi janabah, mandi menghilangkan hadas besarnya. Meskipun dia masih suci dari dosa, tapi belum tentu dia suci dari hadas. Ya, dia suci dari dosa, dia mu'allaf, terbebas daripada segala dosa, bagaikan bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Maka ada dua jenis mandinya, satu mandi sunnah, satu mandi wajib. Mandi wajib bagi siapa? Bagi mu'allaf yang sudah baligh. Perempuan sudah haid, laki-laki sudah keluar daripada air maninya ataupun spermanya, baik dia menikah ataupun dia dalam keadaan mimpi basah. Maka ini dianjurkan dia ataupun diperintahkan kepada, diajarkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi saksi pada saat itu untuk dia mandi janabah. Kemudian yang kedua pertanyaan Kak Caca tadi, apakah sunnah, apa tuh sunat di khitan? Laki-laki nih, maka segera dikhitan. Karena khitan ini adalah syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita semua. Untuk laki-laki maupun perempuan dalam mazhab Syafi'i itu tadi dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bahwa wajib untuk disunnah. Berarti yang wajib-wajib ini segera diberitahukan, segera diajarkan. Tapi tidak dengan cara tunafiru, dengan cara tubaiduhum, dengan cara membuat mereka malah menjauh dari Islam. Ada kasihan orang baru masuk Islam, habis masuk Islam langsung, weh kau sudah sunat belum? Kau belum sunat, dipotong nanti itu. Ini kan tubaiduhum, takut orang jadinya masuk Islam, membuat mereka jauh dari Islam. Bukankah kita pernah dengar kisah tentang mu'allaf yang masuk Islam, tiba-tiba langsung masuk masjidnya Nabi, langsung buang air kecil di sana? Nabi apakah marah? Nabi tidak marah. Nabi biarkan dia buang air kecil di sana, setelah itu baru dibersihkan, baru habis itu dikasih tahu kalau mau buang air kecil jangan di dalam masjid ya, ada tempatnya di tempat yang lain. Jadi orang mu'allaf, orang baru dilembutkan hatinya masuk Islam, tidak dikasih takut-takuti dengan hal-hal demikian. Nanti harus sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kuat puasa nggak lu? Puasa loh, orang jadi muslim tuh harus puasa ya. Kalau nggak nanti masuk neraka loh. Iya, lu udah hafal surah apaan lu? Kagak sah sholat lu kalau nggak hafal Al-Fatihah. Subhanallah, kasihan dia. Jadi kayaknya tuh berat banget, padahal mah nggak berat. Nggak berat, mau umroh ajakin umroh. Ustadz saya nggak hafal doanya. Nggak apa-apa. Kebetulan saya cadel, saya dari saya Cina Ustadz, saya nggak bisa ini. Udah nggak apa-apa, ikut aja. Rabbana atina, ikut dia di belakang. Ambana atina. Nggak apa-apa, kan itu ibadah mudahkan. Fisik. Masya Allah. Iya, Jazakallah gitu. khair, Ustadz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Jamaah. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Jamaah yang ada di studio, siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan. Oke, tadi sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan deh. Silahkan Ibu. Mau kemana Bu? Mau bertanya di sini.
Mau Takut setengah hilang. Takut hilang. Enggak, saya pegangin Bu, saya pegangin. Oke, monggo silakan Bu pertanyaannya. Bu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sagara Setiahani Masya Allah, dari Majelis Taklim. dari Majelis Taklim Al-Mutakin Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Baik, luar biasa. Pertanyaannya Bu. Izin bertanya Habib, untuk mandi wajib yang sering saya dengar adalah mandi wajib, tata cara mandi wajib adalah untuk pria. Nah sekarang saya ingin mendengar dari Habib, berikan contoh Habib mohon. Aduh, Untuk praktek. tata cara mandi wajib wanita. Oke, wanita Terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Bib, terserah Habib menafsirkannya gimana, saya takut nanyanya sama Habib. Ibunya sih minta dipraktekin. Tapi saya mah terserah Habib nyamannya bagaimana. Aku Bib, ambil silahkan air Bib. dulu ya. Silahkan Bib. Boleh mungkin Ustadz Syam maju. Ya, Bib. Tapi sebetulnya tadi juga sudah sedikit dibahas sama Ustadz Syam, hanya melengkapi saja tata cara mandi janabah. Ini ibarat Ustadz Syam ini contoh. Tata cara mandi janabah itu betul tadi Ustadz Syam mengatakan ada 2 kewajiban. Sebenarnya gampang. Jadi kalau ibu-ibu maaf kalau diajak suaminya berhubungan, males mandinya, males mandinya, itu salah. Karena mandi janabah tuh nggak sesulit yang kita pikirkan. Dah harus pakai sampo 7 botol, pakai sikat kawat, sikat apa segala macam, nggak begitu. Gampang, yang mending mandi basah sudah. Jadi yang pertama adalah niat, wajib niat. Ibu-ibu perhatikan ya, artinya sama nggak antara laki-laki sama perempuan? Tidak ada bedanya. Sama saja tata caranya, cuman berbeda nanti maaf. Ada yang perempuan thayyib, ada yang perempuan bikir. Ada yang mandinya perempuan itu masih perawan, ada yang sudah menikah. Jadi pertama misal ada air yang dari kolam, ada orang yang dari shower. Sebenarnya sama aja. Yang pertama apa kewajibannya? Niat. Niat. Jadi misal dari kolam, kita ambil kolam nih. Tapi jangan kalau airnya kurang dari 2 kula, kita mandi janabah tidak boleh netes ke air tersebut. Jadi kita jongkok ngambil ya. Jauh-jauh dari Kemudian kolam. ya, artinya kemudian ketika air mananya muqtarinan bifi'li, bersamaan dengan kerjaannya. Jadi air nempel, kita hadirkan niat. Aku mandi niat mengangkat janabah karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati saja ya. Kemudian dimandi. Setelah mandi, setelah air sampai, selesai tuh kewajiban yang pertama. Sama juga seperti shower, ketika shower nempel, shower jatuh ke kepala kita, shower ya, apa shower sih? Iya, shower. Ya, niat, kemudian kita niatkan aku niat mandi janabah karena Allah. Niat yang pertama, kewajiban pertama selesai atau tidak? Selesai. Kewajiban yang pertama selesai atau tidak? Selesai. Oke, seperti yang ditanyakan Caca, boleh nggak setelah itu pakai sampo? Boleh. Jadi pakai sampo mau awal, mau tengah, mau akhir boleh. Misalnya kan berarti yang kedua meratakan air tohur namanya. Apa itu tohur? Suci, mensucikan. Kalau kopi namanya tohir. Tohir itu hanya suci buat dirinya. Tidak bisa mencuci. Ada nggak orang istinja membersihkan kotoran najis pakai kopi? Enggak ada. Tapi diminum bersih gak? Bersih. Suci gak? Itu namanya tohir. Dia suci zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Tapi harus pakai tohur. Apa itu tohur? Dia suci zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Itu namanya tohur. Kemudian setelah niat, berarti kan sudah niat nih. Belum apa kewajiban yang kedua? Apa kewajiban yang kedua? Meratakan air. Air bersih, bukan air sabun. Bukan air sampo. Tapi boleh gak dengan sampo? Boleh saja. Nyampu dulu apa segala macam. Setelah itu kita bilas bersih, rata semuanya dengan air bersih. Tata cara sunnah itu kewajiban. Adapun sunnahnya ya dari kanan. Air itu misalnya ditaruh dari kanan, dari kiri. Ingat lipatan-lipatan orang kurus sama orang gemuk beda. Gemuk banyak lipatannya. Ya. Habib nyindir saya ya. Iya. Artinya maaf ibu-ibu, maaf nih saya, yang ibu-ibu dadanya diangkat, di bawahnya itu harus mengalir air. Buat perempuan yang sudah menikah, dia jongkok istinja.
Nah, jongkok sini maaf kalau yang masih perawan di luarnya saja. Kalau yang sudah menikah mungkin agak sedikit, bukan sampai ke dalam banget, tidak, istinjanya agak dalam. Supaya airnya bisa masuk dan merata. Kemudian maaf dari kemaluan belakang juga kita jongkok istinja. Meratakan, dan itu nggak sulit untuk meratakan itu. Mungkin 5 menit aja orang selesai mandi janabah. 5 menit selesai, udah harus pakai sikat kawat apa tadi. Jadi ibu-ibu itu nggak usah bilang sama suaminya, oh saya males mandinya besok, males mandi besok, harus pakai sampo setengah botol apa segala macam. Enggak. Artinya mandi janabah laki-laki dan perempuan sama. Cuman 2 saja, niat sama meratakan. Jadi kalau nggak pakai sabun habis niat rata selesai. Sebenarnya. Sebenarnya Tapi kuping, lipat-lipatan kuping, lipat-lipatannya Hidung, ada dalam itu. hidung? Dalam nggak perlu sampai dalam aja. Oh. Dalam hidung tuh dalamnya nggak perlu. Kumur-kumur Gitu. juga Cuman termasuk nggak, Beb? Kumur-kumur tidak. Yang Tidak? di luar saja yang Oh, di nampak luar. semuanya. Lipetan-lipetan ya Bib ya? Lipatan-lipatan. Kalau pakai jet pump Bib, jet pump. Tapi kumur-kumur disunahkan. Rambut harus di sela-sela. Iya, artinya Di sela-sela. disunahkan di sela-sela. Yang penting basah rata semuanya. Berarti itu perempuan yang pakai maskara anti air, waterproof. Ya, Itu yang maskara- yang ada semen putih apa Nah, itu harus dihilangin dihilangin dulu tuh Ya. yang waterproof. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana, Masya Allah. Jazakallah khair Habib, Ustadz Syam. Jamaah. Yeay. Ada yang mau nanya lagi nggak Bu? Ih, mau nanya lagi, belum saya kasih kesempatan, udah mau maju-maju aja. Apa sih bisik-bisik Bu? Ih, apa, coba sini ngomong pakai ini, aku Ibu. ngomongnya. Bisik-bisik gimana? Mau ngomong Bu. apa? Ih. Ibu ngapain bisik-bisik? Iya, kalau ada orang bertiga bisik-bisik berdua tuh nggak boleh. Atuh Bu, udah ngomong aja gimana? Mau nanya apa sih? Mau nanya apa Bu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Perkenalkan. Nah Ya iya. udah boleh, kenalin diri juga boleh Iya. Ibu. Perkenalkan, nama saya Yulia dari Majelis Taklim Al-Mutakin, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Oke, Ibu malu-malu tadi mau nanya apa? Gini Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai perbedaan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi junub. Oh iya juga ya, mandi wajib, mandi sunnah, mandi junub. Apa bedanya Ustadz Maulana? Mau tahu beda? Aduh, mau tahu? mau banget. Kita akan bahas lebih detail lagi setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sekarang aja Ustadz.